bahwa Agatha ini bersetubuh dengan iblis. Hello, it's me Gusti Gina di channel Gina Samsudin. Guys, kalian sedang ada di segmen Alkisah, yang mana aku bakal bercerita mengenai legenda, mitologi, atau hal-hal yang berbau misteri dan supranatural yang mungkin saja bisa menghibur kalian di waktu senggang. Hari ini aku bakal bercerita tentang this one is my favorite, tentang The Witch, penyihir. Nah, sebelum masuk ke topik kali ini, please do subscribe channel Gina Samsudin, nyalakan loncengnya, dan juga cek description box karena kita sedang ada giveaway menarik buat para subscribers kita berupa uang tunai, emas, dan juga iPhone X. So, subscribe, kita intro dulu. I love myth. Aduh, aku suka banget mitologi, guys. Jadi memang kayak gimana ya, aku tuh emang kayak interest itu di situ gitu. Aku suka film, series yang berbau mitologi, apalagi yang berbau penyihir, kayak series The Witcher, terus Sabrina, The Chilling Adventures of Sabrina, itu kan yang baru-baru ya. Itu aku barusan selesai nonton seriesnya beberapa bulan yang lalu. Itu udah kayak bikin aku believe in magic. I love that. Pokoknya hal-hal yang berbau fantasi, I love that. Suka banget, aku benar-benar suka itu. Nah, sampai akhirnya aku tuh kayak nyari tahu kan, apakah The Witch is real in this world? Menurut kalian sendiri, penyihir itu nyata atau enggak sih? Kalau aku sih masih meragukan ya, walaupun aku begitu suka, karena aku nggak ngelihat secara langsung gitu, tapi aku suka. Ya, menurut aku kalau kita nggak mempercayai sesuatu ya bukan berarti kita membenci. Nah, terus guys, aku tuh menemukan sebuah cerita yang mengatakan bahwa ini adalah penyihir paling nyata di dunia, tepatnya di Inggris ya. Jadi kayak ini bener-bener legenda para penyihir gitu. Yang mungkin dari sinilah kemudian terinspirasi film-film itu yang menggambarkan penyihir itu kayak nenek-nenek yang badannya bungkuk, hidungnya kayak bengkok gitu kan, keriput dan segala macam. Ternyata sosok seperti itu ada di dunia, cuman udah nggak ada lagi sih, sekarang udah meninggal. Nah, hari ini aku bakal bercerita tentang Mother Shipton. Selain itu juga mengenai sumur yang dikait-kaitkan dengan si penyihir Mother Shipton, atau nama aslinya adalah Ursula Sotel. Dia ini hidup pada tahun 1488 sampai 1561 guys. Dan bisa dikatakan bahwa Mother Shipton ini adalah penyihir yang paling terkenal di Inggris. Dia saat itu lahir di masa pemerintahan Henry VII, ayah dari Henry VIII. Sebenarnya tidak begitu banyak informasi mengenai orang tua dari Mother Shipton ini. Dikatakan dia ini lahir dari seorang gadis yang bernama Agatha dan berusia 15 tahun. Dan dia lahir pada saat badai ganas di sebuah goa di dekat sungai Nith di Knaresborough. Setelah Agatha ini melahirkan Ursula, dia ini sampai dibawa ke hakim gitu di pengadilan 8 kali dan ditanyakan siapa ayahnya. Tapi dia nggak pernah ngasih tahu, sampai orang-orang itu berasumsi bahwa Agatha ini bersetubuh dengan iblis. Jadi bisa dibilang si Mother Shipton alias Ursula ini adalah anak iblis. I am the Dark Lord's sword. Si Agatha ini juga nggak punya kerabat gitu guys. Jadi akhirnya dia sendirian membesarkan anaknya si Ursula ini di goa sekitar 2 tahun. Nah, akhirnya ada nih orang yang mengadopsi Ursula gitu, yaitu yang bernama Abbot Beverly. Akhirnya dia mengadopsi Ursula dan Agatha itu sendiri, kemudian dibawa ke sebuah biara yang jauh banget, dimana akhirnya dia meninggal beberapa tahun kemudian. Dan ya, Agatha semenjak itu nggak pernah melihat putrinya lagi alias si Ursula. Karena Ursula ini diasuh oleh keluarga Beverly tadi, kemudian dia ini tumbuh nih di kawasan Knaresborough. Dan ternyata sayangnya guys, Ursula ini ternyata memiliki sebuah semacam apa ya, kutukan ya. Dia itu tumbuh dengan tidak normal gitu. Dia kalau anak-anak kan lucu, cantik-cantik gitu, gemes-gemes. Dia ini justru terlihat aneh
karena dia memiliki tulang yang membungkuk sejak awal, hidungnya bengkok, terus kayak keriput gitu, jadi kayak memang bener-bener mengerikan gitu. Akhirnya dia diejek-ejek sama masyarakat sekitar, jadi kayak dikata-katain, Ih jelek, ih males deh jelek, ih jelek. kayak gitu-gitu. Wow, beauty privilege is real guys. Ya, akhirnya karena merasa sedih ya dibully begitu, si Ursula ini berpikir kayaknya aku lebih baik balik ke goa aja deh, karena kan aku juga nggak diterima sama masyarakat di sini. Singkat cerita, Ursula ini pun balik ke goa di mana dia dilahirkan sebelumnya. Pas dia berusia 24 tahun, ternyata Ursula ini bertemu dengan seorang laki-laki guys, yang bernama Tobias Shipton. Singkat cerita pun mereka menikah nih, Ursula dan Tobias ini. Tobias ini seorang tukang kayu dari kota York ya. Tapi beberapa tahun kemudian, malang sekali nih, Ursula harus menjadi janda alias Tobias ini meninggal dunia. Bahkan mereka ini belum sempat memiliki anak. Artinya Ursula lagi-lagi sendirian gitu. Kemudian karena dia sakit hati ya ditinggal suami meninggal, tapi dia tetap menyimpan namanya, nama belakang dari Tobias Shipton alias suaminya tadi. Makanya dia disebut Nyonya Shipton. Tapi lama-kelamaan dia semakin tua, orang-orang tuh manggil dia Mother Shipton. Ya mungkin dari sana akhirnya gelar ini semakin terkenal dengan sebutan Mother Shipton tadi. Uniknya guys, Mother Shipton ini ternyata bisa membuat kayak ramuan-ramuan tradisional yang bisa menyembuhkan gitu dari tanaman, dari buah-buahan. Selain itu, dia juga bisa meramal. Yang awalnya sih katanya cuma kayak firasat kecil gitu. Akhirnya dia kayak berlatih gitu, dan kemudian penglihatan dia terkait masa depan itu semakin jelas gitu. Akhirnya dia bisa dibilang sebagai penyihir karena dia bisa meramal. Katanya sih banyak sekali hal-hal yang diramalkan dan itu benar-benar terjadi gitu. That's beautiful. Salah satu laporan paling awal, Mother Shipton ini pernah ngomong ke seseorang yang bernama John Waller, dan dia bilang bahwa si Waller ini akan meninggal di usia 94 tahun. Dan ternyata si John Waller ini benar-benar meninggal di usia tersebut pada tahun 1561. Selain itu guys, ada juga ramalan dari Mother Shipton ini yang bisa dibilang terkenal nih. Katanya Mother Shipton ini pernah meramalkan mengenai kekalahan Spanyol di tahun 1588. Terus juga ada tentang kebakaran London di tahun 1666. Sampai-sampai Mother Shipton ini pernah meramalkan tentang adanya nanti penemuan ponsel. Wow, sangat visioner. Entah apa lagi mengenai ramalan-ramalan dia, tapi yang jelas warga-warga sekitar di sana tuh benar-benar percaya kalau Mother Shipton ini adalah seorang penyihir dan juga seorang peramal. Apalagi terkait dengan goa tempat dia tinggal. Jadi di sana itu ada sumur yang bisa merubah benda apapun menjadi batu, guys. Jadi orang-orang tuh kayak wow, it's amazing gitu kan. Benda-benda apapun dimasukin ke sana itu bakal berubah jadi batu. Unholy shit, it's working. Aku sendiri pas baca tuh langsung kayak teringat Medusa gitu, karena Medusa juga bisa merubah benda atau orang jadi batu dari tatapan dia. Tapi kalau Mother Shipton ini dari sumur yang dia tempat tinggali itu. Nah, itu kenapa sumur ini juga menjadi legend. Bahkan sampai sekarang menjadi tempat wisata yang banyak sekali diminati oleh pengunjung. Karena orang-orang tuh pada penasaran gitu loh, gimana bisa ini tempat kan emang kayak terkenal angker gitu kan, bekas penyihir, terus bisa merubah benda menjadi batu. Ya aneh kan? Nah, kalau kalian sendiri pengen ke wisata aneh ini, kamu bisa datang langsung ke kota Knaresborough di Yorkshire Utara, Inggris, dan langsung menemukan objek wisata aneh ini, karena semua orang pasti tahu lah ya, karena emang selegend itu. Konon katanya guys, sumur ini pertama kali ditemukan oleh John Leyland pada tahun 1538. Terus Leyland ini menulis laporan, menurut masyarakat setempat sumur itu bersifat magic dan juga bisa menyembuhkan gitu. Hal ini kan kayak langsung bikin orang-orang tertarik gitu kan tentang sumur ini. Nah, akhirnya legenda ini pun semakin menyebar guys. Warga setempat berpikir seperti itu karena memang sumur ini berada di goa kediaman dari Mother Shipton, sang putri iblis. Oh.
Tapi guys, yang namanya sebuah keanehan pastinya kan membuat sebuah pertanyaan yang bikin orang-orang itu pengen membuktikan apa bener sih itu se-magic itu, terus kenapa bisa merubah menjadi batu, terus kenapa bisa jadi penyembuhan dan lain-lain. Kemudian dikuatkan lagi guys, di tahun 1600-an menurut Auditi Central, seorang dokter menyimpulkan bahwa air yang mengalir di sumur tersebut itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, karena perkataan ini dari seorang dokter gitu kan, ya tentu saja legenda ini semakin diperkuat gitu. Orang-orang tuh semakin meyakini bahwa sumur itu memiliki air penyembuh. Ya akhirnya nggak heran kan orang-orang pada kesana mencari air. Tapi selain itu, seperti yang aku bilang sebelumnya, hal yang menarik juga adalah di mana sumur ini bisa merubah benda menjadi batu. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa sumur ini dapat merubah menjadi batu karena proses penguapan dan pengendapan dari waktu ke waktu. Benda memang bisa terlihat kayak jadi batu itu karena ditutupi oleh mineral yang dipadatkan. Menurut First to Know yang mengatakan teori ini dikarenakan kadar mineral di dalam air sumur itu sangatlah tinggi. Jadi itu kenapa ya proses pengendapan itu terjadi gitu. Dan teori ini juga mengatakan hal ini karena dikaitkan dengan Mother Shipton, itu tuh kayak digunakan sebagai trik sulap dari Mother Shipton gitu. Padahal itu karena proses alami ya, karena kadar mineral yang tinggi tadi. Terus guys, hal yang lain juga mengerikan dari sumur ini, dari goa ini adalah bentuknya kalau dilihat dari samping itu seperti tengkorak yang besar gitu. Jadi kayak memang memiliki vibes yang horor gitu kan, yang berbau supernatural. Jadi itu kenapa walaupun ini ada dengan alami, orang-orang penduduk di sana tuh kayak memang benar-benar memelihara legenda ini gitu. Jadi kayak diceritakan turun menurun. Ya mungkin mereka masih percaya itu adalah berkaitan dengan si penyihir Mother Shipton tadi. Dan salah satu faktor yang membuat goa ini terkenal menjadi tempat wisata karena pada saat itu hutan kerajaan dijual oleh Raja Charles I kepada Sir Charles Lingby pada tahun 1630. Nah, goa itu jadi terkenal nih dengan banyaknya orang pengen ngelihat langsung gitu gimana proses pembatuan dari benda-benda yang ditaruh di goa tersebut, di sumur tersebut. Dan ternyata pemilik baru ini langsung kayak melihat ini sebuah peluang. Wah, duit nih cuan-cuan. Sekarang aku bikin tempat wisata berbayar dan sediakan pemandunya. Nah, karena hal itu tempat ini semakin ramai menjadi tempat wisata guys. Ya, bisa dikatakan Lingby akhirnya menciptakan pertama kalinya tempat wisata di Inggris. So guys, gimana menurut kalian cerita kali ini? Apakah kalian percaya bahwa Mother Shipton yang memang memiliki perawakan seperti penyihir yang kita lihat di film-film gitu kan, dengan kemampuan dia menyembuhkan lewat ramuan-ramuan dia dan juga ramalan-ramalan dia, apa kalian percaya bahwa dia benar-benar penyihir, peramal, or something else? Atau itu cuman kayak just legend? Dan tentunya apabila kamu memiliki informasi tambahan mengenai Mother Shipton atau terkait sumur tadi, silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, tonton video-video lainnya, nyalakan loncengnya, cek description box. Aku Gusti Gina, bye!